Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, terutama penerjemahan. Tapi untuk kali ini penerjemahan kita beda dengan yang video-video yang lalu. Mungkin kalian masih ingat ya bahwa video-video kita yang lalu tetap misinya penerjemahan, seperti menerjemah lagu, menerjemah kosakata, menerjemah funny story, alehil. Nah, untuk kali ini kita akan menerjemah bacaan atau reading dalam soal TOEFL. Mungkin banyak di antara kita yang ketika mengerjakan reading TOEFL itu kesulitan ya. Pertama karena kurangnya jam terbang, yang kedua kurangnya vocab, dan yang terpenting adalah ketiga adalah dia terlalu kaku ya dalam menerjemah, sehingga kakunya hasil penerjemahan itu menyebabkan dia bingung untuk menganalisa makna yang ada di dalam bacaan tersebut. Maka untuk kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menerjemah bacaan yang ada di dalam soal reading TOEFL. Oke, mari kita awali. Robert Moog was an American inventor who developed the Moog synthesizer. Robert Moog adalah seorang yang berkebangsaan Amerika yang mengembangkan synthesizer. It was one of the first synthesizers to gain widespread use as a musical instrument. Ini adalah salah satu synthesizer pertama yang mendunia sebagai instrumen musik. Moog synthesizer were an important part of musical innovation in rock and jazz music in 1960 and 1970. Synthesizer Moog merupakan bagian penting dalam pengembangan musik rock dan jazz di tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Robert Arthur Moog was born in Queens, a borough of New York City 75 years ago. Robert Arthur Moog dilahirkan di Queens, sebuah distrik di New York City, 75 tahun yang lalu. He became fascinated with an electronic as a teenager, particularly an early electronic music instrument called the theremin. Dia tertarik pada alat elektronik di masa remaja, khususnya pada instrumen musik elektronik yang disebut theremin. Moog studied basic and electrical engineering at Queens College and Columbia University, both in New York City, and later received a PhD in engineering Basic Cornell University in Ithaca, New York. Moog belajar fisika dan teknik elektro di Queens College dan Columbia University. Keduanya berlokasi di New York City dan kemudian mendapatkan gelar PhD dalam bidang teknik fisika dari Cornell University di Ithaca, New York. In 1954, while still an undergraduate student, Moog formed his own company to sell theremins and theremin kits. Di tahun 1954, saat masih berkuliah, Moog mendirikan perusahaannya sendiri untuk menjual theremin dan piranti theremin. Soon after, Moog began working on a keyboard instrument that could replicate the sound of any musical instrument electronically. Tak lama kemudian, Moog mulai mengerjakan semacam instrumen keyboard yang dapat meniru suara alat musik apapun secara elektronik. Working with American composer Herbert Deutscher, Moog introduced the prototype of synthesizer at convention
in 1964. Bekerja sama dengan komposer Amerika Herbert Deutscher, Moog memperkenalkan prototipe Moog synthesizer pada sebuah konvensi di tahun 1964. The device represented a significant advance over previous electronic synthesizer because of its use of new semiconductor technology, which made it smaller and considerably cheaper than earlier machines. Perangkat ini merupakan pengembangan penting dari synthesizer elektronika sebelumnya karena penggunaan teknologi semiconductor barunya yang membuat ukurannya menjadi lebih kecil dan umumnya lebih murah daripada perangkat sebelumnya. The Moog, as it was known, was soon in demand by musicians all over the world. The Moog, begitu perangkat ini dikenal, kemudian menjadi kebutuhan banyak musisi di seluruh dunia. In 1964, Moog began a collaboration with American composer and organist Walter Carlos, now Wendy Carlos, who released the best-selling electronic music album Switch On in 1968. Di tahun 1964, Moog memulai kolaborasi dengan komposer dan pemain organ Amerika Walter Carlos, sekarang Wendy Carlos, yang merilis album musik elektronik terlaris Switch On Budge di tahun 1968. Rock group such as the Beatles and jazz musicians such as Herbie Hancock and Chick Corea began incorporating Moog synthesizer into their recordings, a trend that increased when the company introduced the compact and portable Mini Moog in 1970. Grup musik rock seperti The Beatles dan Yes dan musisi-musisi jazz seperti Herbie Hancock and Chick Corea mulai menggunakan Moog synthesizer pada rekaman mereka. Sebuah tren yang meningkat saat perusahaan memperkenalkan Mini Moog yang kompak dan portable di tahun 1970. A Moog synthesizer was also prominently featured on the soundtrack to the movie A Clockwork Orange in 1971. Moog synthesizer juga merupakan bagian penting pada pembuatan musik pengiring untuk film Clockwork Orange di tahun 1971. Begitu ya cara menerjemah. Jadi kalau kalian bisa memaksimalkan penerjemahan reading, kalian akan bisa lebih mudah menjawab. Dan kalau dikolaborasikan dengan trik-trik reading akan semakin maksimal. Penerjemahan kalian bagus, trik-trik menguasai soal-soal reading TOEFL-nya juga bagus. Pasti dipastikan hasilnya akan maksimal. Begitu saja, mudah-mudahan bisa membantu dan kalian harus tetap rajin belajar supaya hasil maksimal. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.